Halo Risya, apa Halo kabar? Ri. Udah lama banget ya kita nggak ke Iya, kampus. lama banget. Hampir berapa ya? 3 bulan 3 gitu. bulan berarti ya. Dari pertama itu kita terakhir kuliah, tiba-tiba ke sini udah banyak perubahan banget nggak sih? Jadi makin bagus. Bener Bagus banget. Apalagi yang biasanya kita cuman lihat nih di Instagram, Visip update gitu. Tentang lingkungan kampus kita. Dari gerbang, terus tiba-tiba yang baru itu loh, yang bacaan Visip loh. Oh iya, barusan aku lihat Nah, juga. itu Bagus kan. banget. Jangan-jangan nanti pas kita keluar tuh udah makin bagus aja. Bener banget, bisa-bisa nanti yang lantai 8 di gedung baru ini bisa-bisa bener jadi lantai 8 ya. Iya bener. Ya enggak, nanti lab KS-nya makin besar gitu. Aku bener-bener kangen banget sama kampus, bener-bener pengen ngampus gitu. Sering banget kan nanya, pada nih kapan nih kuliah, tapi kata bapak nanti September, tapi Bener. nanti lagi katanya Januari. Aduh, kapan ya, udah kangen teman-teman, kangen makanannya gitu. Apalagi kalau misalkan anak laki-laki udah beres dari kelas keluar merokok, pasti dimarahin sama ibu satpam. Itu nggak akan jauh, pasti bu satpam kena tilang kita. Jadi udahlah kita ke kabel aja, ke kabel Mang Iwan. Aduh, itu udah paling kangen banget sih kita main di kampus ya nggak. Kadang kita diskusi di depan koridor kan, di situ kita diskusi sama-sama ngebahas yang lain. Kadang kita juga ngobrolin yang lewat. Ada yang fashion show nih, kayak gitu kita sering Kangen banget. kalau Hima kan biasanya di koridor ya, Benar. kita ngumpul. Bener banget sih kalau misalkan zaman di Hima gitu kan ya, kita pusing-pusingannya di Hima. Mau siang mau malam nggak akan kerasa, tiba-tiba udah malam aja kita pulang larut malam. Kebiasaan kayak gitu ya. Dulu kan kita suka pengabdian masyarakat tuh. Bener banget. Dari Dispemas. Tapi sekarang kan lagi kayak gini nih Ri, pasti bakalan kangen banget gitu ya. Iya pasti kangen banget sih Ca, dari mulai kegiatan-kegiatan himpunan ya Ca. Tapi yang benar-benar nggak ini mah Ca, yang nggak disangka gitu. Mungkin Ica juga tahu kabarnya mengenai almarhum dosen kita gitu. Padahal dosen itu dosen terbaik kita ya. Dosen terbaik, benar. Almarhum Pak Wawan gitu kan ya. Kadang seru gitu kan ya ngobrol dengan Pak Wawan, walaupun kita kadang kuliah ngerjain koran, tapi itu tuh sesuatu yang Tapi unik. seru, Iya gitu. benar. Tapi di akhirnya kan kita suka nyanyi kayak gitu kan, tiba-tiba dapat permudahan nilai, jadi dapat A waktu itu. Iya bener banget. Padahal cuman koran tapi itu justru jadi pembeda gitu. Yang terkadang itu nggak ada di jurusan-jurusan lain. Terus di SMA pun kita nggak belajar kayak gitu kan ya. Kadang-kadang ketinggalan koran 1 kali aja ini ya. Udah nggak akan dapat nilai. Udah. Padahal sistemnya pengajarannya emang tidak salah. Cuman anak-anaknya aja yang kayak gitu. Kadang di masa reses itu pasti aja dibahas. Pokoknya ngakak banget lah ya pokoknya. Nah gini Cak, ketika kita udah masuk nih, udah libur banget, udah libur panjang, udah hampir 3 bulan dari masa corona ini gitu kan ya, kan kita nggak disangka-sangka gitu kan ya Cak, si corona ini bisa sampai lama banget gitu. Nah kegiatan Ica biasanya sehari-hari di rumah ngapain Cak? Selama libur 3 bulan ini lama banget sih. Kalau aku ya libur 3 bulan karena aku di Kabupaten Bandung. Betul. Ori di Kota Bandung. Ya Yoi mohon maaf ya. dong. Mohon maaf aku di Kabupaten. Ya, Nah, pasti kalau dong, aku kota. ngerasanya apa ya? Gak beda jauh sama biasanya kita hari normal aja. Biasanya kita katanya harus pakai masker. Nah, terus kalau aku keluar biasanya kok orang nggak pakai sih? Tetap aja biasa nggak pakai masker. Udah pada kebal ya? Udah pada kebal, orang kabupaten itu bener-bener deh. Bener banget sama sih, kalau Ori juga di daerah rumah ada aja yang kayak gitu, apalagi pedagang-pedagang gitu. Kayak yang nyawanya tuh udah ada kayak kucing aja gitu, maksudnya nggak mikirin efek sampingnya tuh apa gitu ke masyarakat yang lain tuh apa gitu. Udah bodo amat lah, corona, ya hidup mah tetap harus hidup gitu kan ya. Nah kapan sih terakhir Ica ke kampus ya? Aku terakhir ke Kayaknya udah kampus lama itu banget. Enggak, waktu itu lagi ada ini urusan sama Bapak sama Pak Dani. Nah, jadi sekitar pas saum terakhir itu sebelum lebaran dekat-dekat itu. Berarti bangunan-bangunan di sini tuh belum pada jadi ya, masih pada tahap Belum, proses tapi ya? masih proses. Tapi si pagar itu emang udah jadi. Udah jadi ya, jadi kita ada ininya, skatnya ya. Pas masuk ke sini tuh, pagarnya udah ganti, bagus aja. Benar. Udah makin bagus aja nih kampus. Nah, kalau Ori terakhir ke sini tuh waktu mau ada LPJ Ca di Hima Ca. Jadi cuman satu-satunya pintu himpunan yang nggak ada kuncinya ya ada 5KS gitu. Lah emang kemana? Kuncinya lupa nyimpan dan akhirnya nggak dikunci-kunci. Libur 3 bulan, kita juga nggak nyangka nih kalau misalkan corona ini, COVID-19 ini bakal lama banget. Kita nyangkanya udahlah sebulan juga beres gitu, kayaknya 2 bulan beres. Lama kelamaan ternyata 3 bulan, 4 bulan gitu makin lama ke sini teh. Terus aja balik lagi ke kampus, persiapan LPJ biasa, DPM mau LPJ-an. Ngalamin kan ya, kita bikin LPJ gitu, harus di buku yang gede-gede banget. Sampai segini. Nah bener, kayak Jojodog lah ya. Kayak Jojodog banget. Dipakai tidur ya kita. Dipakai tidur dan itu pasti rusak gitu. Dan ketika mau ngambil file, yang pertama mah gak kenapa-napa, komputer gak nyala, gak jadi masalah, dibenerin sama kayak SBRT. Pasti aja stay
stay di basement, pokoknya ke SBRT mah tim Pak Gino itu mah udah pasti ada aja. Panggil aja ke Pak Gino teh, Pak komputer tehurung ya gitu. Ka Pak Tatang weh, ka Pak Tatang datang, Pak Tatang ngebenerin set nyala. Ketika datanya mau diambil, datanya hilang, Ca. Oh, yang waktu pas itu kamu minta file LPG ke aku. Bener banget iya, itu. iya. Si datanya tuh hilang sama apa? Sama harddisknya hilang. Harddisknya? Harddisk eksternalnya itu hilang di Hima. Itu kan waktu baru beli 2 tahun lalu waktu zaman kita maba. Waktu zaman kita maba, harddisknya hilang. Tapi ya udahlah ya. Maksudnya di masa pandemi kayak gini, ada aja misalkan ya benar mungkin orang itu memang benar-benar membutuhkan gitu. Jadi ya sudahlah, Ori dan kawan-kawan anggap itu sebagai donasi saja. Mungkin memang benar dia sedang membutuhkan. Jadi tidak jadi permasalahan besar juga. Cuman ya heran aja sampai Haris aja kenapa harus diambil. Ya mungkin itu kan teloran dari anak-anak mereka dia, anak-anak KS sendiri. Dia harusnya dibawa. Benar, harusnya dibawa ya karena Covid lah sebentar gitu sebulan, tahunnya makin sini makin lama kayak gitu. Ori ini kan waktu pas kemarin aku nih di kabupaten. Nah kalau Ori di kota kayak gimana nih? Sebel banget gak sih kabupaten sama kota dibedain kayak gitu? Iya tuh harus dibedain biar tahu orang kota Bandung sama kabupaten Bandung tuh kayak gimana orang-orangnya. Kalau di kota Bandung terutama di daerah Ori gitu ya, awal-awalnya ketika ada PSBB, semua mengikuti aturan, protokol kesehatannya gitu. Semua menggunakan masker, taat pada aturan, lalu physical distancing gitu kan ya. Banyaklah aturan-aturan yang memang sudah diikuti. Bahkan di komplek Ori sendiri, antara warga dan yang lainnya tuh jarang yang keluar rumah gitu. Jadi pada di rumah aja, mau ke pasar pun mereka harus pas subuh-subuh. Ibu Ori aja adan awal nih, udah langsung ke warung gitu supaya tidak bertemu dengan orang-orang yang lain. Rajin banget. Jadi banyak waktu awal tuh banyak ketakutan gitu, Ca. Banyak keparnoan yang dirasa kalau penyebaran itu akan lebih cepat gitu. Jadi rasa parnonya tuh lebih besar, apalagi Ibu Ori di RSHS kan. Jadi setiap harinya tuh yang penderita COVID tuh akan terus ada, makanya misalkan datang ke rumah langsung mandi, langsung yang lain. Jadi di daerah Ori pasti kayak gitu. Tapi ketika sekarang udah diberlakukan new normal, terkadang masih banyak orang-orang yang mulai tidak menghiraukan hal-hal peraturan protokol itu. Gitu sih, Ca. Jadi ya mirip-mirip lah sama Kabupaten Bandung kayak gitu. Nah, kalau di Ica sendiri nih di masa new normal ini, apa sih yang Ica rasain dari kita mulai nih terkena dampak Covid, lalu adanya PSBB, tiba-tiba kita langsung masuk ke tahap new normal nih. Apa sih yang dirasakan oleh Ica di daerah Ica gitu di new normal ini? Nah, sebenarnya kalau di new normal ini gak beda jauh ya sama kemarin-kemarin waktu pas kita Covid, karena di Kabupaten Bandung itu memang nggak terlalu ketat gitu loh, Ri. Iya. Tapi kalau misalkan sekarang kan kita diharuskan menggunakan masker nih. Betul banget. Nah, kalau dulu aku pakai masker ke tempat jauh aja. Sekarang jauh dekat aku pasti wajib dan harus pakai masker. Bener banget. Terus juga biasanya nih kita cuci tangan cuma mau makan ataupun misalkan kita cuci tangannya pas mau wudhu atau apa gitu ya. Iya, benar. Seingatnya weh. Tapi di COVID-19 ini kita jadi rajin gitu cuci tangannya kayak gitu. Nah, terus ini nih etika bersin atau batuk. Biasanya kan kamu juga suka kayak gitu. Kan itu keren kan jadinya kan. Jadi kenceng. Hacim. Nah, kalau misalkan dulu kan kayak gitu suka disengajain ya orang heureuy gitu. Tapi kalau sekarang memang harus ditutup. Nanti orang kena penyakit dari kita kayak gimana kayak gitu sih. Jadi lebih ke kesehatan. Benar banget sih, Ca. Ya emang bener banget sih tadi apa yang Ica bilang gitu kan ya, Ca. Sama sih di daerah Ori juga ketika new normal nih ya. Banyak sih perilaku yang tiba-tiba drastis banget gitu kan ya. Aturan-aturan itu juga protokol kesehatan tetap diikuti. Ya sebenarnya kalau yang dirasakan gitu menurut Ori pribadi, kalau protokol itu memang sudah dilakukan dari jauh-jauh hari tanpa ada Covid, sebenarnya itu sangat manfaat bagi kita gitu, Ca. Terutama dari cuci tangan gitu kan. Kita rajin cuci tangan, membawa hand sanitizer, itu otomatis kita nggak akan ada tuh yang namanya penyakit diare, benar nggak? Kayak gitu. Lalu misalkan jarak-jarakan nih, ya pasti ketika nanti kita berbelanja dimanapun otomatis akan rapi gitu. Jadi ketika hal-hal itu sudah dilakukan dari jauh-jauh hari, kayak itu sangat menguntungkan juga. Tetapi Ca, di normal ini tuh ya menurut Ori bisa dikatakan ya ini adalah tahap kita masuk ke tahap normal ya, tapi sangat masih panjang. Nah, bukan mungkin sih, tapi bagi Ori pribadi, bila di normal ini kita bisa sikapi bersama secara bijaksana.
Nah, new normal ini akan lebih cepat gitu, Ca. Akan lebih cepat masuk ke tahap normal. Karena ketika kita sudah bisa bijaksana menghadapi new normal ini, kita nantinya bisa saling menghargai satu dan yang lainnya gitu. Jadi bukan mengenai permasalahan bahwa saya takut, lalu saya ingin didahulukan, tidak. Justru nanti ketika ada di satu waktu, di satu tempat nih, kita berbelanja, kita udah bisa saling menghargai. Jadi orang mana yang harus didahulukan, gitu. Jadi kita akan lebih bisa menghargai orang. Kayak gitu sih, Ca. Gini, Ca, kan dari new normal nih ya, itu sama apa yang kita rasain mungkinnya tidak beda jauh juga. Apa sih dampak-dampak gitu, Ca? Terutama kita mahasiswa jurusan kesejahteraan sosial nih, otomatis kita akan lebih peka nih gitu. Keadaan di lingkungan kita, terutama kita tidak akan berhenti dengan hubungan sosial ya, Ca, walaupun ada physical distancing juga gitu. Nah, dampak yang dirasakan pandangan Ica gitu sebagai mahasiswa kesejahteraan sosial apa, Ca? Nah, kalau misalkan dampak ya dari sudut ilmu kesejahteraan sosial nih. Yang pertama kita bahas dulu tentang ekonomi. Benar. Nah, jadi ekonomi itu bukan si COVID-19 ini nggak cuman berdampak pada kegiatan ekonomi, bukan stres di dompet aja. Jadi stresnya juga di sini di gitu. Otak ya. Terus dampaknya itu bukan cuma dari ekonomi, tapi juga dari psikologisnya sama di sosialnya juga. Nah, kalau di psikologisnya kita jadi ngerasa aduh was-was mau keluar, aku takut, mau ke sini aku juga takut gitu. Jadi kita tuh lebih banyak stresnya gitu daripada nyantainya. Padahal kan kita libur nih di rumah, tapi tetap aja kita ngerasa stres. Nah, padahal harusnya nggak boleh dibawa stres lah kayak Bener gitu. Orang yang mudah stres itu justru dia akan lebih mudah terserang penyakit. Karena gitu. imunnya turun ya, Ca. Imunnya jadi turun. Kalau misalkan dia semakin stres, nanti dia itu semakin mudah terserang penyakit kan ya. Nah, terus juga di dampak selain itu juga ada juga dampak sosial. Nah, seperti kemarin kan kita PSBB tuh gak boleh kemana-mana. Terus juga ada physical distancing, ada work from home, study from home, pokoknya semuanya serba from home. Nah, tapi juga nggak cuman dampak negatif doang loh, Ri. Jadi kita juga bisa lebih dekat sama keluarga. Bener banget sih itu. Ada hikmahnya. Pasti dalam semua ini ya musibah pasti ada hikmahnya. Jadi aku juga kan biasanya kalau misalkan masuk ke kampus nih. Tapi kalau misalkan ke kampus sibuk terus. Di rumah kan nggak sering bertegur sapa sama orang di rumah. Nah, tapi kalau misalkan sekarang jadi lebih intens gitu ya sama keluarga-keluarga juga kayak gitu. Bener sih, bener banget itu, Ca. Apalagi apalagi yang tadi gitu kan, Ca, yang mengenai dampak sosial gitu ya. Alhamdulillahnya gitu, Ca, apa yang Ori rasakan gitu ya ketika banyak belajar di kampus, kita belajar mengenai sosiologi, ekologi, lalu keadaan masyarakat. Justru satu sisi Ori merasa lebih peka gitu dengan keadaan lingkungan sendiri, terutama dari dampak COVID-19 ya, apa yang Ori rasakan, terutama Ori juga alhamdulillah bergerak di aksi sosial juga, Ca, di rumah. Nah, bergerak ini juga awalnya sih emang diremehkan juga nih sama warga, lah ngapain pemuda bikin gerakan kayak gini, udah ada toh bantuan dari pemerintah. Nah, tapi kita juga nggak akan berhenti di situ maksudnya, karena pemuda hari ini bukan pemuda lagi yang hanya minta dana ke warga gitu, tapi pemuda yang bisa berkontribusi ke warga kayak gitu, berkontribusi untuk masyarakat. Nah, jadinya dampak dari COVID ini baik itu sosial, ekonomi dan yang lainnya itu bisa dibantu. Jadi pemerintah setempat berkolaborasi dengan pemuda untuk menangani permasalahan ini gitu, Ca. Ya contohnya kayak banyaknya kekhawatiran dan ketakutan. Berarti kan di situ satu posisi masyarakat tidak mengetahui cara mencuci tangan, cara pencegahan. Nah, maka dari itu peran dari masyarakat, karena Ori basicnya kesejahteraan sosial, Ori masukkan sedikit-sedikit ilmu kesejahteraan sosial untuk pendekatan seperti apa, walaupun harus ada jarak gitu kan ya, tapi kita tetap bisa bersosialisasi. Itu adalah hal-hal yang menarik sih gitu ya. Benar tadi, di dalam setiap musibah selalu ada hikmah lah ya. Benar, itu sangat setuju sih.